Great. Mengapa sampai saat ini orang Israel belum menerima Yesus sebagai Mesias? Ya, tema hari ini menarik. Mengapa sampai saat ini orang Israel belum menerima Yesus sebagai Mesias? Why until now the Israelites not accepted Jesus as the Messiah? Ya, teman-teman, saudara-saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sampai hari ini mayoritas orang Israel, umat pilihan Allah, kan, belum menerima Yesus sebagai Mesias, padahal Yesus lahir di tanah mereka, ya, dan dari keturunan mereka juga, dan melayani di tengah-tengah bangsa mereka. Ini pertanyaan besar, ya. Welcome back in this Andres David channel, my quality time with Jesus. Great. Bagaimana mungkin Sang Mesias ditolak oleh bangsanya sendiri, ya? Ya, kalau dipikir-pikir, jangan-jangan itu mirip seperti seorang ayah yang menyiapkan hadiah ulang tahun buat anaknya. Tapi ketika diberikan, ya, hadiah ulang tahun itu diberikan pada ayah kepada anaknya, si anak malah berkata, itu bukan buat aku, Bapak. Kira-kira sakit hati nggak Bapak? Pasti sakit hati, ya. Dan demikianlah Yesus datang bagi umatnya loh. Tapi kebanyakan orang Israel berkata, itu bukan Mesias kami. Wow, begitu tega mereka, ya. Mereka menunggu Mesias yang salah, ya, salah versi, ya. Mereka harap Mesias yang datang sebagai pahlawan politik yang mengusir Roma, ya, bangsa Roma. Tapi Yesus datang malahan sebagai hamba yang menderita. Expectation kills appreciation, ya. Harapan yang salah bisa membunuh penghargaan, ya. Kenapa? Karena ada selubung di hati mereka, ya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16 berkata, ada selubung yang menutupi hati orang Israel. Mereka rajin membaca kitab suci tapi tidak melihat Kristus di dalamnya. Tradisi ternyata lebih kuat daripada Injil. Mereka terlalu bergantung pada hukum Taurat dan kebiasaan-kebiasaan para leluhur mereka, ya. Sehingga kasih karunia lewat iman kepada Yesus terasa aneh, ya enggak? Itu adanya apa? Luka sejarah dari bangsa Israel yang sering dikecewakan atau disakiti oleh bangsa-bangsa yang mengaku Kristen. Luka itu membuat hati mereka jadi keras. Rencana Allah, Roma 11 25 sampai 26 berkata, sebagian Israel memang dikeraskan sampai bangsa-bangsa lain masuk. Jadi ada rencana Allah di balik semuanya ini. Ya, kalau kita pikir-pikir, ya, orang Israel mirip kita juga loh, ya. Misalnya kalau kita lapar, lalu kita doa, ya enggak? Tuhan, kirimlah makanan supaya saya bisa mengisi perut kami sehingga kami tidak kelaparan. Tetangga datang, tapi dia bawa nasi kotak, ya. Nasi kotak dia bawa, bukan apa itu? Ya, apa reaksi kita? Bukan yang ini Tuhan, aku maunya sate. Begitu juga orang Israel. Yesus sudah datang tapi karena tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka bilang, bukan ini, bukan Mesias, ya, bukan ini, bukan Mesias ini. Nah, pesan moralnya apa? Jangan sampai kita juga jatuh dalam kesalahan yang sama, menolak karya Tuhan hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita. Belajar dari Israel, hati yang keras, tradisi yang salah, dan luka yang belum dipulihkan bisa membuat kita gagal mengenal karya Kristus. Mari
Mulai saat ini kita buka hati setiap hari supaya tidak melewatkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, ya. Dan ada suatu kata bijak berbunyi begini. Faith begins where human expectation ends. Iman atau firman, ya, iman, ya, dimulai di saat harapan manusia berhenti, ya. Jadi faith begins where human expectation ends, ya. Firman dimulai di saat harapan manusia berhenti. Don't miss the blessing just because it doesn't come into package you expect. Ya, jangan lewatkan berkat hanya karena datang dalam bungkus yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Closing statementnya hari ini, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Israel adalah cermin bagi kita semua. Mereka menolak Yesus karena ekspektasi yang salah, hati yang tertutup, dan tradisi yang membelenggu. Jangan biarkan itu terjadi pada kita semua, ya. Buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja, dan mari kita sambut Yesus sebagai Mesias, satu-satunya juru selamat, karena hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan Yesus, kami belajar dari bangsa Israel hari ini bahwa seringkali kami pun bisa mengeraskan hati, buta rohani kita, dan menolak Engkau hanya karena tidak sesuai dengan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan, lembutkan hati kami, bukalah mata rohani kami, dan penuhi kami dengan iman yang sejati. Ajar kami untuk menerima setiap karya-Mu dalam hidup kami, walaupun tidak sesuai dengan cara pikir kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias yang hidup, satu-satunya juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, senang sekali bisa berbagi firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini sudah saya bacakan dan saya bagikan kepada Anda semua. Jika Anda terinspirasi dengan YouTube channel ini, jangan ragu untuk share ke medsos Anda. Sampaikan komentar Anda di kolom komentar, ya, karena setiap masukan sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like, subscribe, ya, dan share, ya. Ingat, faith can move mountains. Dengan iman gunung pindah. Sampai jumpa di YouTube channel mendatang. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tetap semangat, keep on fire. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin.